Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin, guru pendidikan agama Islam SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar anak-anak pada pagi yang berbahagia ini? Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan kepada hari ini. Tema pembelajaran kita tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, bahwa ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, dan yang keempat kitab ini disebut dengan kitab Samawi. Kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa. Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa. Al-Quran turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, persamaannya dari segi muatan tauhid, semua mentauhidkan Allah. Perbedaan dari segi syariat, bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan syariat umat tersebut. Nah, terkait dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, 3 kitab, Taurat, Zabur, Injil, itu sudah tidak ada lagi di permukaan bumi. Sudah diangkat oleh Allah di Lauhil Mahfuz, dan umatnya pun sudah tidak ada. Nah, kembali kita hari ini membahas tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran memuat 30 juz, 114 surah. 114 surah. Nah, dan apa sebenarnya intisari dari Al-Quran ini? Intisari Al-Quran ada di awal surah Al-Baqarah. Zalikal kitabula bafihi hudan lil muttaqin. Intisarinya bahwa kitab Al-Quran ini la raiba, tidak perlu kita ragukan isinya. Isinya ini menjawab dari awal sampai akhir tatanan kehidupan manusia. La raiba, tidak perlu kita ragukan isinya. Dan Al-Quran ini juga hudan, sebagai petunjuk kepada siapa? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa. Inilah intisari daripada Al-Quran. Maka Al-Quran ini juga cukup banyak nama-nama selain dari Al-Quran. Ada disebut nanti Al-Quran juga disebut namanya Al-Furqan. Furqan itu membedakan bainal haq wal batil. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ada lagi nanti nama dari Al-Quran, namanya Al-Huda. Namanya Al-Huda. Ada namanya Az-Zik. Ada namanya Asy-Syifa. Cukup banyak nama-nama
dari Al-Quran ini, nama-nama dari Al-Quran. Nah, apa yang terkandung dalam Al-Quran ini? Kandungan yang terbesar, yang pertama, Al-Quran memuat tentang akidah, tentang keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul-rasul, pada hari akhirat. Ini muatan akidah. Nah, yang kedua ada muatan ibadah. Al-Quran menganjurkan tentang ibadah, sholat, puasa, zakat. Walaupun Al-Quran tidak menjelaskan secara detail di dalam Al-Quran, tetapi hadis-hadis Rasul menjelaskan secara detail bagaimana ukuran zakat, waktu puasa semuanya, dan nanti dibantu lagi dengan pembahasan para ulama yang disebut dengan aliran qiyas ijma'. Nah, ada muatan ibadah. Yang ketiga ada muatan akhlak. Nah, bagaimana hubungan kita dengan sesama di antara kita, ya. Nah, jadi ini muatan-muatan bagaimana berpakaian yang sopan, bagaimana kita dengan orang tua. Jadi ada muatan dari Al-Quran itu. Al-Quran juga memuat tentang sejarah. Ada sejarah para nabi-nabi sebelumnya. Nah, apakah sejarah ini hanya sebatas sejarah, tapi sejarah ini mengulang kembali peristiwa itu untuk mengingat kita kembali daripada sebab musabab terjadinya sejarah tersebut. Nah, jadi inilah tentang Al-Quran. Nah, bagi kita, setelah kita memahami isi Al-Quran, bukan saja sebatas itu, tapi kita ingin menerapkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana nilai-nilai Al-Quran bisa kita hidupkan? Paling tidak kita juga membaca menjadi satu amalan rutin dari Al-Quran. Nah, Al-Quran ini membacanya saja ada nilai pahala. Nah, orang bertanya bahwa Al-Quran ini berbahasa apa? Sebenarnya Al-Quran itu bahasanya bahasa Al-Quran, tapi sering disebutkan Al-Quran ini ialah berbahasa Arab. Nah, dan keistimewaan dari Al-Quran ini, dimanapun orang Muslim berada, dia tetap membaca Al-Quran dengan bahasa yang sama, walaupun bahasa daerah negara tersebut berbeda, tapi ketika membaca Al-Quran dengan bahasa yang sama, subhanallah, ini satu keistimewaan. Nah, tadi kita sebutkan bahwa membacanya saja ada nilai ibadah, membaca saja. Bagaimana kalau kita mengkaji, lebih lagi dapat kita. Maka dalam satu hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kau baca Al-Quran, maka di sini disuruh kita membaca Al-Quran. Disebut membaca di sini, kita harus bisa mengikuti aturan-aturan ilmu tajwid. Nah, ternyata ilmu tajwid ini tidak ada membedakan kita dengan orang Arab. Nah, artinya orang Arab juga harus membaca dengan undang-undang tajwid. Orang di luar Arab juga harus membaca dengan undang-undang tajwid. La farqa bainal Arabi wa la Ajabi.
Tidak ada perbedaan dengan Al-Quran. Orang Arab bisa menghafal Al-Quran, kita juga bisa menghafal Al-Quran. Nah, jadi ilmu tajwid ini menandakan bahwa kepemilikan kita dengan Al-Quran, Nah, jadi disebut tadi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat. Kita ikuti bagaimana makharijul hurufnya dengan cara yang bagus, bagaimana tentang matnya, bagaimana tentang idghamnya, izharnya, ikhfanya. Nah, ini tahapan pertama dengan Al-Quran. Nah, sekilas tentang Al-Quran saya simpulkan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, dan intisari dari Al-Quran itu berada di awal surah Al-Baqarah. Zalikal kitab, bahwa Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan isinya, tak perlu keraguan. Dan itu sebagai petunjuk kepada siapa? Lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, isinya 30 juz, 114 surah, muatan-muatan dalam Al-Quran di antaranya ada tentang akidah, ibadah, akhlak, sejarah dan lain-lain. Nah, dan juga ada nama-nama dari Al-Quran. Ini masih banyak lagi nama-nama lain dari Al-Quran. Kita sebutkan cuma 4 di sini. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita. Demikian video pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan ketemu dalam video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.